Shalom Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih. Shalom. Mari kita sama-sama bangkit berdiri. Kita akan mulai ibadah kita. Yang belum bersama-laman, katakan satu dengan yang lain, mari kita bersuka cita di dalam Tuhan. Haleluya. Bersuka cita. Bersuka cita. Haleluya. Silakan duduk kembali saudaraku. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur buat kesempatan pagi hari ini. Kami boleh datang kepada Tuhan dengan tidak kekurangan suatu apapun. Kami mengucap syukur Tuhan, pada hari ini kami mau memuji dan meninggikan nama Tuhan. Untuk Tuhan ini Tuhan layakan kami, sucikan kami, ampunilah segala dosa dan kesalahan kami, sehingga kami layak dan perkenanan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami hanya undang Engkau saja hadir di dalam ibadah kami. Kami serahkan ibadah kami dari awal, pertengahan hingga sampai pada akhirnya. Kami percaya Roh Kudus hadir di tengah-tengah kami, melawat setiap kami, menjamah setiap kami. Kami mau memberikan pujian yang terbaik buat Engkau Tuhan. Kami mau bersukaria, kami mau beria-ria di dalam Engkau. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Tuhan Kaulah pengharapanku, ku percaya hanya kepadamu. Yesus Allah perlindunganku, Engkau yang selalu ku puji. Tuhan Kaulah pengharapanku, Kaulah pengharapanku, ku percaya hanya kepadamu. Yesus Kaulah perlindunganku, Engkau yang selalu ku puji. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Tuhan, Engkaulah pengharapanku. Amin, haleluya. Tuhan Kaulah pengharapanku, ku percaya hanya kepadamu. Yesus Kaulah perlindunganku, Engkau yang selalu ku puji. Mulutku penuh dengan pujian, mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allah.
sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Oh Yesus, kami berikan pujian syukur kami hanya kepadamu. Haleluya. Oh Yesus, kami menyembahmu. Ku datang kepadamu ya Tuhan, dengan segala kerendahan hati kami. Biarlah mulut kami memuji-Mu, hati kami senantiasa menyenangkan hati-Mu ya Tuhan. Oh Yesus, biarlah sukacita-Mu hadir. Glory, haleluya. Oh Yesus, ku berterima kasih. Biarlah kami senantiasa memuliakan nama-Mu ya Tuhan.
dalam doa. Bapa kami yang bertata dalam kerajaan sorga, kami berterima kasih buat anugerah Tuhan yang mengasihi kami, yang memelihara kami, yang menolong kami dalam berbagai kesulitan kesukaran hidup kami. Namun Tuhan setia, Tuhan setia menyertai, Tuhan setia memelihara, Tuhan setia membela setiap kami. Kalau kami ada sebagaimana kami ada di dalam bait-Mu yang kudus hari ini, semuanya karena anugerah Tuhan. Tuhan yang memberi kami daya tahan tubuh yang sehat, yang kuat untuk memuliakan Tuhan. Tuhan memberkati bangsa kami Indonesia. Tuhan memberkati para pemangku pemerintahan, pemangku jabatan, mulai dari pusat, daerah, sampai yang terendah. Tuhan berkati mereka di semua tugas, di semua fungsi-fungsi mereka ya Tuhan. Berkati keamanan bangsa kami, berkati kesehatan bangsa kami. Untuk itu para menteri, para pejabat yang menangani bidang keamanan, TNI, Polri, Menteri Kesehatan, Tuhan berkati. Berkati perekonomian bangsa kami, berkati keuangan bangsa kami, berkati semua sektor usaha di bangsa kami ini. Semuanya dilakukan untuk kemajuan, untuk kesejahteraan rakyat bangsa Indonesia. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa buat gereja-gereja Tuhan yang ada di Indonesia, dari semua bendera, dari semua denominasi gereja. Tuhan berkati mereka semua. Kiranya semua berdasarkan Alkitabiah, pengajaran-pengajaran yang disampaikan semuanya adalah Alkitabiah. Tuhan berkati hamba-hamba Tuhan, para penginjil, para pendeta, para guru, para misionaris yang ada di pelosok-pelosok Papua sekalipun. Tuhan berkati mereka, tentunya dengan berbagai kesulitan, kesukaran, tantangan, bahkan aniaya yang mereka alami hadapi. Tuhan tolong mereka semua untuk tetap kuat, mengabarkan kabar baik di tengah-tengah dunia yang sedang tidak baik-baik saja ini Tuhan. Terutama Tuhan, jiwa-jiwa yang belum terjangkau. Tuhan buka hati mereka, Tuhan jamah mereka, Tuhan lawat mereka, agar hari-hari ini kebenaran Injil firman Tuhan menjawab pergumulan, persoalan hidup mereka. Sebab tidak ada nama lain di bawah kolong langit ini yang olehnya setiap orang yang percaya diselamatkan. Kami berdoa untuk gereja Tuhan di tempat ini, untuk perayaan Natal Sekolah Minggu yang akan diselenggarakan nanti sore, ibadah perayaan Natal umum pada tanggal 15 Desember. Tuhan tolong gerejamu di tempat ini, umat-umatmu, Tuhan tolong semua persiapan, Tuhan yang campur tangan, Tuhan yang ambil alih, Tuhan yang pegang kendali, sehingga ibadah perayaan Natal ini tidak sekedar euforia, tetapi untuk memuliakan Tuhan saja. Tuhan yang hadir, Tuhan yang nyatakan kasih-Mu yang begitu besar bagi gerejamu, bagi umatmu, bahkan bagi dunia ini. Berkati ibadah ini Tuhan, dari awal pertengahan sampai akhirnya Engkau pakai hamba-hamba-Mu yang akan berbicara, menyampaikan isi hati Tuhan. Berbicaralah lewat hamba-Mu, sehingga kami umat-umat-Mu mengalami hadirat Tuhan, mengalami pribadi-Mu ya Tuhan. Terima kasih. Sebentar kami akan memberikan persembahan kami. Tuhan berkati semua bidang kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu, kami berikan semuanya untuk kemuliaan nama-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus, haleluya, amin. Amin. Haleluya. Kita akan memberikan korban persembahan kita. Satu penuh kasih, dua penuh hikmat, tiga penuh kuasa. Kau mulia, kau ada waktu suka, ada waktu duka. Kau setia dan selalu bersamaku. Kau membuatku tersenyum.
hadir setiap saat. Hatiku bergembira bersamamu Yesusku. Kanan kiri ke depan, mari semua bergoyang, menari bergembira, sukacitaku dalam Kristus. Yes. Kau satu penuh kasih, dua penuh hikmat, tiga penuh kuasa. Kau mulia, kau ada waktu suka, ada waktu duka. Kau setia dan selalu bersamaku. Kau membuatku tersenyum, membuatku tertawa, membuatku bahagia. Katakan Yesus kau sahabat, Yesus kaulah sahabat, selalu hadir setiap saat. Hatiku bergembira bersamamu Yesusku. Ya, kita menari kanan kiri ke depan, mari semua bergoyang, menari bergembira bersama cintaku dalam Kristus. Sekali lagi kawan. Kau satu penuh kasih, dua penuh hikmat, tiga penuh kuasa. Kau mulia, kau ada waktu suka, ada waktu duka. Kau setia dan selalu bersamaku. Kau membuatku tersenyum, membuatku tertawa, membuatku bahagia. Yesus kau sahabat, Yesus kaulah sahabat, selalu hadir setiap saat. Hatiku bergembira bersamamu Yesusku. Kanan kiri ke depan, mari semua bergoyang, menari bergembira, sukacitaku dalam Kristus. Yesus kaulah sahabat, Yesus kaulah sahabat, selalu hadir setiap saat. Hatiku bergembira bersamamu Yesusku. Kanan kiri ke depan, mari semua bergoyang, menari bergembira, sukacitaku dalam Kristus. Sukacitaku, sukacitaku dalam Kristus. Yes, sukacitaku, sukacitaku dalam Kristus. Haleluya. Masih tetap semangat? Amin. Yang bersukacita lambaikan tangan. Yes, Yesus adalah jalan kebenaran dan hidup. Haleluya. Yesus jalan kebenaran dan kehidupan, itu yang Yesus katakan. Aku percaya, amin, di dalam namanya ada keselamatan kekal. Yesus jalan kebenaran dan kehidupan, itu yang Yesus katakan. Aku percaya, amin, di dalam namanya ada keselamatan kekal. Yes, nyanyi glory, glory, haleluya, glory, haleluya, glory, haleluya, glory, haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan.
keselamatan kekal. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Di dalam namanya ada keselamatan. Yes, kekal. Haleluya. Amin. Nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Oh nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Mari rayakan dan nyanyi. Mari kita serukan, mari serukan, hey, serukan, hey, bahwa Yesus Raja. Oh mari serukan, hey, serukan, hey, bahwa Yesus Raja. Mari serukan, hey, serukan, hey, bahwa Yesus Raja. Mari rayakan dan nyanyi. Kita akan merasa bahagia. Kita akan merasa bahagia bila kita menyembah Dia. Kita akan merasa sukacita bila kita semua nyanyi glory, hey, glory, glory bagi Sang Raja. Oh nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Mari rayakan dan nyanyi. Kita mari serukan, mari serukan, hey, serukan, hey, bahwa Yesus Sang Raja. Oh mari serukan, hey, serukan, hey, bahwa Yesus Sang Raja. Mari serukan, hey, serukan, hey, bahwa Yesus Sang Raja. Mari rayakan dan nyanyi. Kita akan merasa bahagia. Kita akan merasa bahagia bila kita menyembah Dia. Kita akan merasa sukacita bila kita semua nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Oh nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Mari rayakan dan nyanyi. Mari rayakan, mari rayakan dan nyanyi. Mari rayakan, mari rayakan dan nyanyi. Haleluya. Silakan duduk kembali saudaraku. Haleluya. Terima kasih ya Tuhan. Sepanjang kehidupan kami, Engkau selalu beserta dengan kami. Biarlah hati kami hari ini selalu bersyukur kepadamu. Bersukacita karenamu ya Tuhan Yesus. Sungguh kami merasakan pertolongan demi pertolongan-Mu yang tak pernah habisnya. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia-Mu. Sebab hanya Engkaulah penolongku yang setia. Tidak ada Allah lain seperti Engkau ya Tuhan. Haleluya. Saat ku berjalan, kasih-Mu menerangi langkahku. Tak ku bimbang, karena ku tahu Kau bersamaku. Saat ku berjalan, kasih-Mu menerangi langkahku.
pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya, hanya Yesus penolong yang setia. Saat ku berjalan, kasih-Mu menerangi langkahku. Tak ku bimbang, karena ku tahu Kau bersamaku. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya, hanya Yesus penolong yang setia. Kau lebih sanggup, Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah ya Tuhan, ku percaya, hanya Yesus penolong yang setia. Hanya Yesus penolong yang setia. Hanya Yesus penolong yang setia. Haleluya. Oh Yesus, hanya Engkaulah penolongku yang setia. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Biarlah hati kami senantiasa berserah kepadamu, percaya lebih sungguh-sungguh lagi kepadamu ya Tuhan. Haleluya. Segala pujian syukur hanya bagimu. Biarlah pujian syukur kami berkenan kepadamu Tuhan. Haleluya. Terima kasih Yesus. Hanya Engkau yang sanggup memulihkan keadaan kami ya Tuhan. Oh Yesus, Engkau yang sanggup memberikan yang terbaik buat kami. Haleluya. Terima kasih ya Tuhan. Haleluya. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya, hanya Yesus penolong yang setia. Kau lebih dulu tahu ya Tuhan. Kita sama-sama bangkit berdiri. Tahu yang terbaik bagiku. Amin. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya, hanya Yesus
Tuhan Yesus, ini iman kami Tuhan. Kami percaya bahwa Tuhan lebih tahu yang terbaik bagi kami. Dan Tuhan lebih sanggup untuk pulihkan hidup kami. Oleh sebab itu Tuhan, sepatutnya kami berserah kepadamu. Sepatutnya kami hanya percaya kepada Tuhan. Tuhan Yesus, kami bersyukur bahwa ada kesempatan bagi kami untuk kami memuji dan membesarkan nama-Mu hari ini. Kami percaya bahwa persembahan pujian kami sudah naik harum di hadapan Engkau. Dan Engkau menerima setiap pujian yang kami naikkan, sembahan yang kami pujikan kepadamu. Sekarang Tuhan, kami membuka hati kami selebar-lebarnya. Berbicaralah ya Tuhan, karena kami semua siap untuk mendengar. Kami tahu bahwa firman-Mu itulah Tuhan yang menjadi teladan bagi hidup kami. Firman-Mu itulah yang menjadi penuntun supaya kami hidup di dalam kebenaran. Oleh sebab itu Tuhan, mari berbicara kepada kami, karena kami semua siap menerima firman-Mu, tetapi juga kami siap melakukan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus, haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu, silahkan duduk sekalian semuanya. Pertama-tama tentu saja terima kasih kepada Gembala Sidang di tempat ini, Ibu Yeni dan pengurus di tempat ini yang sudah memungkinkan dan mengizinkan saya untuk sharing firman Tuhan pada hari ini. Nah saudara-saudara, tema firman Tuhan pada hari ini, saudara-saudara, adalah sukacita sejati karena beriman. Ya, ini sesuai dengan tema GBI di seluruh dunia minggu ini, saudara-saudara. Ya, yang mengambil tema dari GBI yaitu sukacita sejati karena beriman. Sukacita yang didapat karena percaya kepada Tuhan. Ya, karena beriman kepada Tuhan. Dan ayatnya saudara-saudara ini di Filipi 4 ayat 4 sampai 9. Ya, next saya sudah cantumkan, kita bisa bersama-sama membacanya ya. 1, 2, 3. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Hendaknya kebaikan hatimu diketahui semua orang, Tuhan sudah dekat. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Dan apa yang telah kamu pelajari, dan apa yang telah kamu terima, dan apa yang telah kamu lihat padamu, lakukanlah itu. Maka sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Amin. Ayat-ayat ini, saudara-saudara, Bapak Ibu, mengajarkan dan mengingatkan kita supaya kita selalu bersukacita senantiasa dalam Tuhan. Ya, sukacita yang dimaksud di sini tentu saja sukacita yang berasal bukan sukacita yang berasal dari luar, maksud saya begitu saudara-saudara. Ya, sukacita misalnya akibat karena suatu keadaan atau kondisi dari luar, bukan yang seperti itu. Misalnya nih saudara-saudara, tiba-tiba saya turun dari tempat ini saudara-saudara, saya dikasih mobil misalnya, begitu saudara-saudara. Ya, itu sih kita gembira, saya senang karena ada orang yang kasih mobil. Gembira, senang, sukacitanya itu disebabkan karena kondisi dari luar yang terjadi di dalam hidup kita. Tetapi ayat ini saudara-saudara, maksudnya sukacitanya itu adalah kebahagiaan atau sukacita yang berasal dari dalam kita. Amin. Sukacita yang tidak tergantung pada keadaan di sekitar kita atau situasi, kondisi, keadaan di luar kita. Ya,
Sekali lagi, sukacita yang dari dalam, sukacita rohani yang bersumber, saudara-saudara, karena akibat hubungan intim kita dengan Tuhan. Ya, selain intim dengan Tuhan, karena juga pengetahuan kita bahwa kita sudah ditebus oleh darah Kristus. Nah, Bapak Ibu, sukacita inilah yang Tuhan inginkan, yang Tuhan tanamkan dalam kehidupan kita. Sukacita rohani, sukacita sejati yang disebabkan sekali lagi karena beriman kepada Tuhan, karena hubungan intim dengan Tuhan. Sukacita sejati ini, saudara-saudara, itu tidak dipengaruhi oleh apapun. Ada uang, tidak ada uang, tetap bersukacita. Amin. Meskipun mungkin ada yang gak setuju, Bu, kalau gak punya uang gimana caranya, Bu, bersukacita. Ingat saudara-saudara, memang kita butuh uang, tapi uang bukan segala-galanya. Ya, jadi ada uang, tidak ada uang, kita tetap bersukacita. Sehat ataupun sakit, kita tetap bersukacita. Ada masalah, tidak ada masalah, tetap bersukacita. Sukacitanya sekali lagi saudara-saudara karena dihasilkan hubungan intim dengan Tuhan. Ya, jadi tidak terpengaruh oleh apapun. Contohnya ya saudara-saudara, kalau di Alkitab tuh Paulus, waktu dia tulis ayat ini saudara-saudara, sebenarnya dia itu sedang dalam penjara. Kalau namanya dalam penjara tuh enak apa enggak enak saudara-saudara? Enggak enak ya. Tetapi kita lihat saudara-saudara ya, Paulus itu meskipun bukan dalam keadaan senang-senang, ya dalam keadaan susah karena di penjara, saudara-saudara, dia tetap bisa menulis ayat ini bahwa tetaplah bersukacita. Ya, karena sekali lagi sukacitanya Paulus didapatkan bukan karena keadaan dia saat itu, ya, tetapi karena hubungan intimnya dengan Tuhan. Ya, sekali lagi Bapak Ibu, sukacita sejati itu tidak dipengaruhi oleh apapun. Tapi sebaliknya Bapak Ibu, sukacita sejati ini seharusnya memberi pengaruh kepada keseluruhan hidup kita. Ya, sukacita yang dari dalam itu akibat tadi hubungan intim dengan Tuhan, saudara-saudara, seharusnya memberi dampak, memberi akibat ya untuk kita dalam menjalankan hidup ini. Nah, ini yang kita mau pelajari hari ini. Ya, dampak apa aja itu seharusnya ya yang ada di dalam hidup kita karena kita punya sukacita sejati. Yang pertama, firman Tuhan tadi katakan saudara-saudara bisa berbuat baik. Next ya. Yang pertama akibatnya saudara-saudara kita bisa berbuat baik. Ayat 5. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Jadi dampak yang pertama kalau kita punya sukacita sejati, saudara-saudara, adalah bisa berbuat baik. Kebaikan hati kita itu diketahui atau nampak dalam kehidupan kita. Itu dia saudara-saudara kalau punya sukacita sejati. Ya, sukacita sejati itu yang ada di dalam kita yang dari Tuhan itu saudara-saudara akan memampukan kita melakukan perbuatan baik. Kita jadi mampu berbuat baik. Makanya saudara-saudara enggak heran biasanya orang Kristen itu terkenal baik. Amin. Amin. Ya, terkenal baik saudara-saudara zaman dulu apalagi. Ya, zaman dulu kalau kita mau cari karyawan yang bagian-bagian penting pasti kita di kantor bilang cari yang orang Kristen. Kenapa? Karena orang Kristen biasanya dia baik. Amin. Bisa dipercaya, berbuat baik saudara-saudara. Ya saudara-saudara, mudah-mudahan sampai hari ini ya saudara-saudara, karena ini adalah kehendak Tuhan untuk kita berbuat baik. Sampai hari ini orang Kristen harusnya terkenal bisa berbuat baik. Ya, karena sekali lagi saudara-saudara, next perbuatan baik itu atau pekerjaan baik itu adalah kehendak Allah. Keinginannya Allah saudara-saudara. Ya, di Efesus 2 ayat 10 ditulis begini saudara-saudara. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau, Tuhan mau supaya kita hidup di dalamnya. Jadi saudara-saudara, kalau kita berbuat baik, itu karena berbuat baik adalah yang dikehendaki Allah. Amin.
Kita udah terima anugerah Allah, saudara-saudara, sudah diselamatkan, sudah ditebus, saudara-saudara. Jadi udah selayaknya ya kita melakukan kehendak Allah yang salah satunya ini. Ya, kita melakukan perbuatan-perbuatan baik. Lewat perbuatan baik, saudara-saudara, yang kita lakukan kepada sesama kita, sebenarnya kita sedang memuliakan Tuhan. Amin. Sedang menyatakan kebaikan Tuhan, sedang memuliakan nama Tuhan. Karena saudara-saudara, kebaikan itu sekali lagi bahasa universal yang bisa diterima setiap siapapun juga, setiap kalangan apapun juga. Amin. Iya, untuk menyatakan saudara-saudara kemuliaan Tuhan, kita seharusnya kita bisa berbuat baik kepada sesama kita. Jadi itu saudara-saudara yang pertama, dampaknya sukacita sejati di dalam kita, seharusnya kita bisa berbuat baik. Yang kedua, saudara-saudara, dampaknya kita juga bisa berdoa dengan syukur. Ya, ayat 6 tadi. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Jadi saudara-saudara, dampak yang kedua, orang yang punya sukacita sejati bisa berdoa dengan syukur. Kenapa ini perlu diingatkan buat kita, saudara-saudara? Karena ternyata enggak semua orang bisa berdoa dengan syukur. Enggak semua orang bisa bersyukur, saudara-saudara. Ya, tetapi sekali lagi kalau kita punya sukacita sejati, sukacita yang bersumber dari Kristus, saudara-saudara, seharusnya kita bisa berdoa dan bisa bersyukur. Kenapa? Karena gaya hidupnya Yesus itu bersyukur, saudara-saudara. Amin. Iya, kita tahu kok di Alkitab, saudara-saudara, kita baca banyak sekali yang memperlihatkan bagaimana Yesus itu gaya hidupnya bersyukur. Waktu dia mengadakan mukjizat, saudara-saudara, 5 roti dan 2 ikan, kita tahu kisahnya, saudara-saudara, dia kumpulkan itu yang cuman ada 5 roti dan 2 ikan, ya saudara-saudara, lalu dia menengadah ke langit, dia berdoa dan dia mengucap syukur, baru memecah-mecahkan rotinya itu dan akhirnya terjadi mukjizat. Jadi Tuhan Yesus itu bersyukur, ya saudara-saudara. Begitu juga waktu perjamuan malam, kita tahu saudara-saudara, Yesus mengambil roti, mengucapkan syukur, mengambil cawan, memecah-mecahkan roti, semuanya itu juga dia bersyukur kepada Tuhan. Jadi bersyukur itu, berdoa dengan bersyukur itu adalah gaya hidup Yesus. Sebagai kita pengikut Kristus, saudara-saudara, maka wajar, selayaknya kita pun bisa mengucap syukur kepada Tuhan. Amin. Iya, saudara-saudara, memang kehidupan kita harus diakui Bapak Ibu, ya, tidak terlepas dari rasa kekhawatiran dan ketakutan. Iya apa iya Bapak Ibu? Ya, harus diakui, ya, enggak dosa kok, saudara-saudara. Kita khawatir dan kita takut, tapi jangan berlebihan, begitu, saudara-saudara. Sekali waktu ada seorang ibu, saudara-saudara, telepon Pak Pendeta tengah malam, ya, telepon malam-malam, saudara-saudara, lalu dia menangis, dia bilang begini, Pak Pendeta, tolong doakan saya, begitu ya, saudara-saudara. Lalu, oh ya, mau didoakan apa Ibu? Lalu ibu ini berkata, doain jodoh untuk anak saya Pak Pendeta. Saya mau anak saya ini dapat jodoh yang baik. Dan mantu saya itu harus sayang saya, katanya begitu. Oh iya, baik, kata Pak Pendeta, tengah malam doa minta jodoh buat anak, saudara-saudara. Ya, oke. Sekarang anak ibu ada di mana? Ini ada di dekat saya. Oke, mari kita berdoa. Anak ibu umur berapa? Umurnya 6 tahun Pak Pendeta. 6 tahun, saudara-saudara, tetapi dia sudah khawatir. Siapa ini jodoh anak saya besok, ya? Jangan-jangan mantu saya itu nanti nggak sayang sama saya, soalnya baru nonton drakor, saudara-saudara, ya, mama mertua yang galak sama mantunya. Jadi dia khawatir, dia takut, ya, sampai nggak bisa tidur, saudara-saudara. Padahal anaknya baru umur 6 tahun, minta didoakan jodoh, ya, saudara-saudara, untuk anaknya. Memang setiap hari kita itu
itu penuh dengan kekhawatiran dan ketakutan. Tetapi saudara-saudara, ayat ini memberikan sebuah jalan keluar untuk rasa kekhawatiran dan ketakutan itu, yaitu kita datang berdoa kepada Tuhan dan mengucap syukur. Amin. Itu dia saudara-saudara, kalau kita khawatir, saudara-saudara kita takut, mau apapun juga saudara-saudara, mari kita berdoa dengan ucapan syukur ya. Hati yang bersukacita, sukacita yang sejati membuat kita bisa bersyukur ya. Dengan segala keadaan apapun juga saudara-saudara keadaan kita bisa berdoa dan mengucap syukur. Makanya saudara-saudara setiap pagi sebelum melakukan apa-apa datang kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan. Amin. Dan ada penelitiannya saudara-saudara bahwa bersyukur itu mempengaruhi emosi kita. Kalau kita bersyukur setiap hari berterima kasih kepada Tuhan, maka emosi kita juga akan berdampak baik saudara-saudara. Perasaan kita juga jadi baik. Amin. Makanya jangan lupa untuk bersyukur kepada Tuhan. Itu yang kedua. Ya saudara-saudara, dampaknya kalau kita punya sukacita sejati. Yang ketiga, saudara-saudara, dampaknya kalau kita punya sukacita sejati, kita bisa memikirkan hal-hal yang baik. Ya, ayat 8 tadi berkata, jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Saudara-saudara, sukacita sejati kita akibat hubungan kita dari Tuhan, itulah yang membuat kita bisa memikirkan hal-hal yang baik. Amin. Iya, kalau nggak ada sukacita sejati saudara-saudara, maka pikiran kita itu saudara-saudara bisa mengembara dan memikirkan hal-hal yang sesat, yang tidak berkenan kepada Tuhan. Iya, apa iya saudara-saudara? Iya, ini pikiran kita tuh jahat saudara-saudara kalau enggak dikendalikan oleh sukacita sejati yang dari Tuhan saudara-saudara. Pikiran kita itu bisa mikirnya yang enggak, yang tidak berkenan kepada Tuhan. Tetapi kalau sukacita sejati itu saudara-saudara bekerja di dalam kita, maka kita sekali lagi bisa memikirkan hal-hal yang baik. Tadi kata firman Tuhan, yang benar, yang adil, yang suci, yang manis, yang sedap didengar, kebajikan. Ya, firman Tuhan bilang pikirkanlah semua itu. Ingat Bapak Ibu, ya. Cara berpikir kita itu dipengaruhi berbagai faktor. Memang ada faktor pendidikan, faktor lingkungan, faktor keluarga, ya itu mempengaruhi. Tetapi yang paling besar yang mempengaruhi cara berpikir kita itu adalah faktor sistem keyakinan kita. Faktor sistem kepercayaan kita. Kalau hubungan kita intim dengan Tuhan, munculnya adalah sukacita sejati, maka itu juga akan mempengaruhi cara berpikir kita. Kalau cara berpikir kita benar, maka perasaan kita juga jadi benar. Dan tindakan keputusan yang kita ambil itu juga jadi benar. Itu saudara-saudara. Makanya firman Tuhan bilang kalau kita punya sukacita sejati, kita bisa memikirkan hal-hal yang baik. Kenapa orang sakit mental, saudara-saudara? Kenapa orang jadi aneh? Karena dia cara berpikirnya salah. Jadi perasaannya juga salah. Dan ambil keputusannya, tindakannya juga jadi salah. Kita kan tahu ya saudara-saudara, beberapa bulan yang lalu ada satu keluarga, suami, istri dan 2 anaknya loncat dari lantai 22 saudara-saudara. Itu anaknya 2 yang remaja diikat saudara-saudara, di badan mamahnya 1, di badan papahnya 1. Ya, lalu loncat berbarengan. Sampai hari ini sebenarnya apa sebabnya enggak terbuka, enggak ketahuan secara pasti begitu saudara-saudara, karena handphonenya juga hancur bersamaan mereka lompat. Tetapi memang ada beberapa misalnya masalah ekonomi dan lain-lain yang kelihatannya. Ya karena itu kenapa? Karena ada seorang ayah saudara-saudara yang berpikirannya
salah. Dia pikir udah deh gak bisa lagi nih menghidupi keluarga. Ya udah deh gak ada harapan lagi nih untuk masa depan. Lebih baik saya mengakhiri saja dunia ini. Dia mulai men-share-kannya kepada istrinya pikiran yang salah itu. Akhirnya perasaannya juga jadi salah. Iya ya, Tuhan tuh gak ada buat saya. Saya kok gak ada harapan untuk masa depan. Dan akhirnya mengambil tindakan yang salah. Sama-sama maksa anaknya juga untuk loncat dari lantai 22. Kenapa? Karena ada cara berpikir yang salah. Tapi orang yang intim dengan Tuhan, punya sukacita sejati, saudara-saudara, dia bisa memikirkan hal-hal yang baik. Amin. Iya, kalau mikirnya benar, perasaannya benar, maka tindakannya saudara-saudara itu juga jadi benar. Makanya saudara-saudara ada pepatah dari Napoleon bilang begini saudara-saudara. Jika berpikir kalah maka Anda pasti kalah. Jika berpikir tidak berani maka Anda juga tidak berani. Jika Anda berusaha sih mau menang, tapi berpikirnya nggak menang, maka akhirnya bisa dipastikan Anda juga kalah. Tapi kebalikannya, jika berpikir kita unggul, maka kita juga jadi unggul. Jika kita berpikirnya menang, maka kemungkinan besar kita juga jadi menang. Karena saudara-saudara, apa yang kita pikirkan itulah seringkali yang menjadi kenyataan. Kenapa? Sekali lagi ya, karena cara berpikir kita benar, perasaan kita benar, tindakan yang kita ambil juga benar. Dan ingat saudara-saudara, yang mempengaruhi cara berpikir kita itu faktor sistem keyakinan kita, sistem kepercayaan kita. Makanya jangan pernah tinggalkan Tuhan, bangun hubungan intim dengan Tuhan. Karena itu yang akan mempengaruhi cara berpikir kita. Andai kata ya saudara-saudara, orang itu mengenal Tuhan dan dia tahu firman Tuhan, intim dengan Tuhan, maka dia akan berpikir, oh enggak, Tuhan bilang ada masa depan yang penuh harapan. Amin. Tuhan bilang ada jalan keluar untuk masalah saya. Pasti saudara-saudara tindakannya juga berbeda. Amin. Iya. Karena sekali lagi berpikirnya benar, berperasaannya benar, ambil keputusannya jadi benar, tindakannya jadi benar. Ya saudara-saudara, itu sebabnya orang yang punya sukacita sejati pasti bisa memikirkan hal-hal yang baik. Mungkin sekali-sekali timbul juga pikiran yang gak benar, tapi dia bisa patahkan. Kalau firman Tuhan bilangnya gini, ada masa depan yang penuh harapan, ada jalan keluar untuk masalah. Orang bilang, dokter bilang udah gak ada harapan, hidupmu tinggal berapa bulan lagi. Tapi firman Tuhan bilang dia sanggup untuk menyembuhkan. Ya jadi saudara-saudara, mari kita tetap membangun hubungan dengan Tuhan, supaya kita bisa memikirkan hal-hal yang baik. Amin. Yang terakhir saudara-saudara, apalagi dampaknya kalau kita punya sukacita sejati, kita bisa mentaati firman Tuhan. Ya, ayat 9 berkata, dan apa yang telah kamu pelajari, dan apa yang telah kamu terima, dan apa yang telah kamu dengar, dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu. Maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Jadi saudara-saudara, dampaknya orang yang punya sukacita sejati akibat hubungan intim dengan Tuhan, saudara-saudara, dia bisa merenungkan, dia bisa menerima firman Tuhan. Lebih dari itu saudara-saudara, dia juga dimampukan bisa melakukan firman Tuhan, apa yang telah dia dengar, apa yang telah terima. Ya, artinya bisa menjadi pelaku firman. Makanya saudara-saudara, kalau lagi dengar firman Tuhan, terima firman Tuhan. Jangan bilang begini, aduh sayang mertua gue gak datang. Cocoknya nih firman untuk mertua gue nih. Gitu saudara-saudara. Terima firman aja gak mau saudara-saudara. Tetapi orang yang punya sukacita sejati, sekali lagi dia bisa menerima firman, dia bisa merenungkan firman, dan dia bisa melakukan firman. Yakobus 1 ayat 22 saudara-saudara mengatakan, next ya. Tetapi hendaklah kamu itu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja.
Sebab jika tidak demikian kamu itu menipu diri sendiri. Saudara, membaca, mendengarkan firman itu baik. Tapi melakukan firman itu harus. Amin. Iya, saudara. Artinya jangan cuma tahu, jangan cuma hafal firman Tuhan, tapi kita harus melakukan firman itu dalam kehidupan kita sehari-hari. Tahu, hafal aja, saudara, nggak ada gunanya. Firman Tuhan tadi bilang, saudara, kita sedang menipu diri kita sendiri. Ya, nggak ada gunanya, saudara, tanpa kita melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Ya, kita lagi nipu diri sendiri. Dalam ayat selanjutnya, saudara, dikatakan sebab jika seorang hanya mendengar firman saja dan tidak melakukannya, ia adalah seumpama seorang yang sedang mengamat-amati mukanya yang sebenarnya di depan cermin. Baru aja ia memandang dirinya, ia sudah pergi dan ia segera lupa bagaimana rupanya. Ini kalau yang perempuan-perempuan pasti tahu nih ya saudara-saudara, ya mengaca di cermin. Baru kita pakai lipstik, kita balik lagi, udah bener apa belum ya? Gitu saudara-saudara ya. Itu seperti itu kalau orang yang tidak melakukan firman. Tetapi firman Tuhan bilang, tetapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan orang, dan ia bertekun di dalamnya, jadi bukan hanya mendengar untuk melupakannya, tetapi sungguh-sungguh melakukannya, dikatakan ia akan berbahagia oleh perbuatannya. Amin. Iya, saudara-saudara, ya, dampak punya sukacita sejati akibat intim dari Tuhan memampukan kita untuk melakukan firman Tuhan. Jadi Bapak Ibu, itu 4 dampak, 4 akibat dari sukacita sejati yang kita terima dari Tuhan, ya. Tentu saja karena sekali lagi akibat hubungan intim kita dengan Tuhan. Sebagai kesimpulan hari ini saudara-saudara, Tuhan menginginkan kita umatnya, memanggil kita orang-orang tebusannya saudara-saudara untuk selalu bersukacita senantiasa dalam Tuhan. Apapun keadaan Bapak Ibu, firman Tuhan bilang bersukacitalah. Tapi tentu saja saudara-saudara, sukacita sejati, sukacita yang berasal dari dalam akibat hubungan dengan Tuhan. Bukan sukacita karena situasi atau kondisi di luar kita saudara-saudara. Ya, bukan yang seperti itu, tetapi akibat hubungan kita dengan Tuhan. Pertanyaannya, bagaimana hubungan kita dengan Tuhan hari ini? Apakah saudara-saudara sudah menerima sukacita sejati dari Tuhan, saudara-saudara? Dan kalau kita sudah menerima sukacita sejati, saudara-saudara, itu harusnya berdampak dalam hidup kita. Ya, membuat kita bisa berbuat baik, membuat kita bisa berdoa dan bersyukur, saudara-saudara. Membuat kita bisa memikirkan hal-hal yang baik, tetapi terutama juga bisa mentaati firman Tuhan. Amin. Sekali lagi Bapak Ibu, apakah Bapak Ibu perenungannya pada hari ini sudah punya sukacita sejati akibat dari hubungan saudara dengan Tuhan? Gembala, pengurus, pendeta di tempat ini tidak tahu sama sekali. Yang tahu cuma saudara dengan Tuhan. Karena sekali lagi itu akibat sukacita sejati itu akibat hubungan saudara dengan Tuhan. Bapak Ibu, selamat punya sukacita sejati dari Tuhan, amin. Ya, selamat juga punya hubungan intim dengan Tuhan. Semakin hari, saudara-saudara, mari kita dekat dengan Tuhan. Tadi firman Tuhan juga bilang, hari Tuhan sudah dekat. Ya, hari Tuhan sudah dekat, mari kita intim dengan Tuhan, amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari Bapak Ibu, kita bangkit berdiri, boleh singer sama WL membantu saya menyanyikan tadi pujian Kau Lebih Tahu Yang Terbaik Bagiku. Meskipun saya lagunya kurang bisa, tetapi bagus sekali kata-katanya ya, kita menyanyikannya bersama-sama. Kau lebih tahu Tuhan yang terbaik bagiku, dan Kau lebih sanggup untuk pulihkan hidupku Tuhan hari ini.
Saudara, ada kesempatan buat kita untuk memulihkan hubungan kita dengan Tuhan. Kalau selama ini kita belum punya sukacita sejati, saudara, yang seperti firman Tuhan katakan, mari kita datang kepada Tuhan. Mari kita perbaiki hubungan kita dengan Tuhan. Mari kita pulihkan ya hubungan kita dengan Tuhan sehingga kita punya sukacita sejati. Haleluya. Amin. Lebih tahu yang terbaik bagiku, Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya, hanya Yesus penolong yang Katakan sekali lagi, Kau lebih tahu lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup Tuhan untuk pulihkan Hidupku, ku berserah, ku percaya, hanya Yesus penolong yang Sekali lagi katakan, Kau lebih tahu Tuhan apa yang terbaik bagiku. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup Tuhan pulihkan Sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya, hanya Yesus penolong yang setia. Haleluya. Terima kasih. Terima kasih. Ya Yesus Bapak Ibu sekalian, hari ini ada kesempatan buat kita untuk kita kembali memulihkan hubungan kita dengan Tuhan. Kalau hari ini di antara kita ada yang belum punya sukacita sejati itu, bolehkah kita menaruh tangan kita di dada? Tanda kita berserah kepada Tuhan. Tanda kita mau mendapatkan sukacita sejati yang dari Tuhan. Hari ini Tuhan, kami datang kepadamu. Tanda kami berserah dan mau komitmen kepada Tuhan. Supaya kami mulai hari ini Tuhan, punya hubungan yang baik dengan Tuhan. Punya hubungan yang intim dengan Tuhan. Sehingga kami menerima sukacita sejati itu Tuhan. Kami percaya Yesus bahwa Engkaulah Allah sumber sukacita itu. Kalau kami dekat Tuhan, kami intim Tuhan, maka kami akan menerima sukacita itu. Kalau hari yang lalu kami penuh dengan kekhawatiran, tapi mulai hari ini Tuhan kami mau menaikkan syukur kami kepadamu. Maka segala kekhawatiran itu akan hilang karena kami bersyukur kepada Tuhan. Dan mujizat Tuhan terjadi karena kami bersyukur kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu pada siang hari ini. Hamba-Mu selesai berbicara, tetapi Roh Kudus selalu mengingatkan dalam hati kami semua bahwa kami harus intim dengan Tuhan supaya kami punya sukacita sejati yang bisa berdampak, melakukan hal yang baik, bisa memikirkan yang baik-baik, bisa melakukan firman-Mu Tuhan
di dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan untuk hari ini. Hamba-Mu khusus berdoa untuk gereja-Mu di tempat ini. Gembala sidang, semua pengurus dan jemaat-Mu Tuhan, semuanya boleh diberkati oleh Tuhan. Akan naik terus dan tidak pernah menjadi ekor. Berkat Tuhan akan berkelimpahan. Sekalipun di luar sana Tuhan, dunia mengatakan bahwa susah, tetapi kami orang-orang yang punya sukacita sejati selalu menang di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Shalom semua. Shalom. Ya, kembali kami ingatkan minggu depan tanggal 15 kita ada ibadah Natal, ada raya Natal jam 5 sore. Tanggal 15 jam 5 sore. Untuk nuansa tahun ini kita pakai marun dan hijau. Warna hijau tua, hijau botol atau emerald, dan warna merah marun untuk tema di tahun ini. Lalu untuk semua pelayan di Natal, kita akan berdoa di hari Selasa tanggal 10 jam 7 malam di tempat ini. Jadi pastikan hadir ya, kita bersama-sama doa sebelum kita melayani di Natal. Next. Ada, ini kalau jemaat mau mengundang teman-temannya yang lain, ya kami dari tim Natal membuat undangan digital. Jadi bisa nanti komunikasi dengan Michelle, nanti akan dibuatkan undangan digitalnya. Next, untuk hari ini Natal Abi jam 3 sore. Jadi untuk ibu-ibu, bapak-bapak wajib membawa anaknya yang masih kecil-kecil ya, masih sekolah minggu untuk hadir. Boleh bawa teman juga karena tim Natal Sekolah Minggu sudah menyiapkan kado-kado yang spesial tentunya. Dan Kak Wawa sudah membuat firman Tuhan yang sangat menarik. Jadi sangat sayang jika adik-adik tidak hadir hari ini. Jam 3 sore. Amin. Lanjut, ada lagi untuk akhir tahun, ibadah akhir tahun kita akan tetap adakan hari Selasa tanggal 31 Desember jam 5 sore di tempat ini. Untuk pengumuman selanjutnya nanti akan diinfokan di grup atau di minggu depan. Ya, akhir tahun ibadah tanggal 31 Desember jam 5 sore di tempat ini. Oke, itu aja pengumumannya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Jadi saudara-saudara, Natal kita kapan ya? 15 Desember. Ada Natal nggak di tempat kita? Ya, jangan lupa ya, kita ada Natal. Undang, kalau tadi dibilang kalau ada yang mau mengundang, saya malah himbau undanglah. Apalagi Pejingyok ya, bisa undang yang deket-deket itu tuh, yang sudah lama nggak bergereja, ajak mereka untuk datang. Ya, kasih undangannya atau pakai lisan juga boleh. Ya, justru undang siapa, mungkin Ibu Uli bisa undang Mama Evan, ya sudah lama juga ya dia, supaya jangan sampai terhilang ya. Saudara-saudara, kunci sukacita adalah apa saudara? Hidup berserah sama Tuhan ya, hubungan yang intim dengan Tuhan, percaya dengan teguh kepada Tuhan. Karena dengan percaya dengan teguh maka kita punya rasa syukur. Meskipun dalam keadaan apapun, kita itu yakin pasti Tuhan pelihara kita. Pasti Tuhan punya rencana dalam segala sesuatu. Dan itu yang membuat kita menjadi bisa bersyukur dalam segala hal. Oke, mari kita bangkit berdiri. Coba colek dulu kiri sama kanannya.
Ya, tunggu, belum. Tunggu, belum. Katakan begini. Ucaplah syukur senantiasa. Ya, ucaplah Ucapan syukur syukur senantiasa. senantiasa. Ya, ucaplah Ucaplah syukur senantiasa. senantiasa. Ya, Ucapan syukur. ya. Meskipun lagi nggak punya duit, ucapan syukur. Pasti ada rencana Tuhan. Ya. Biasanya orang yang bersyukur kelihatan dari apa, saudara? Nah, pinter sekali adik Epi. Karena hari ini Natal sekolah minggu ya, jadi kita panggil semua adik ya. Oke. Jadi adik Epi ntar datang ya. Oke ya, jadi kelihatan dari wajahnya penuh sukacita. Tuh, coba lihat Om Aci wajahnya sukacita kan? Kan? Jadi itu orang yang penuh ucapan syukur kelihatan dari wajahnya. Coba Pak Ajis kelihatan dulu wajah yang sukacita. Oke, baik. Jadi jangan lupa ntar jam 3 orang tua yang sekarang sudah datang, anaknya belum dibawa, nanti bawa. Ya, semua pada pakai bajunya kece-kece. Nggak tahu warnanya apa kalau sekolah minggu. Oh, Merah marun. Oh, merah marun juga. Anak-anak merah marun. Oh, oke, merah marun. Baik, kalau gitu Pak Tenglan sudah cocok. Sudah merah marun. Gus Shirley juga udah cocok tuh, udah merah marun. Wah, Om Riki juga luar biasa. Itu sudah luar biasa, itu sudah bagian dari Star Kid nanti ya. Oke, mari kita akan tutup, kita naikkan sekali Yesus. Selamanya Yesus. Terima kasih Ibu Lora untuk kunjungannya. Saya jadwal dia setahun. Saya ambil Desember aja katanya. Oke, ya. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita. Ibu Lora dan pelayanannya. Haleluya. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Sekali Yesus, selamanya Yesus, harapanku takkan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Amin. Engkaulah Harapanku takkan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Karena kasih-Nya sekarang ku ada. Karena kasih-Nya sekarang ku ada. Karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Haleluya. Haleluya. Tuhan memberkati engkau sepanjang minggu ini dengan sukacita, damai, sejahtera. Berkat yang berlimpah akan menyertai kehidupanmu. Kesehatan akan menyertai kehidupanmu. Dan sekarang saudara-saudara, arahkan hatimu kepada Tuhan. Angkat tanganmu di hadapan Tuhan dan terimalah berkat. Tuhan memberkati engkau, Tuhan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia-Nya. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Pulanglah dan bawalah sertamu segala berkat, rahmat, anugerah dari Allah Bapa, kasih setia dari Tuhan kita Yesus Kristus, serta
penghiburan, persekutuan dari Roh Kudus menyertai kita semua sepanjang hari dari saat ini sampai Tuhan Yesus datang kembali. Di dalam nama Yesus yang diberkati oleh Tuhan, mari kita serukan bersama. Amin. Haleluya. Tuhan memberkati. Urapilah kami Tuhan, menjalankan visi dan misimu, menjadi gereja yang sehat, kuat dan bertumbuh, hidup menjadi yang berkenan kepada Allah, menjadi jemaat yang berfungsi sebagai garam dan terang dunia. Pakai kami Tuhan, GBI Gading Serpong, untuk menggenapi rencanamu, untuk menggenapi rencanamu, untuk menggenapi rencanamu. Kita bersaat teduh sejenak. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.